hari ini saya akan membagikan tentang jadilah kuat di dalam Tuhan, bagian yang kedua. Nah, ayat bacaan kita di dalam Efesus pasal yang ke-6, kita akan kembali ke sini ya. Hari ini saya akan bicara tentang 2 perlengkapan senjata yang Tuhan kasih buat kita, saudara. Mari kita baca Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Nah, Bapak Saudara, ini dimulai dengan kata akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata bahasa Inggrisnya adalah be strong in the Lord. Jadi kehendak Tuhan supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tapi tahukah saudara, kata menjadi kuat, hendaklah kamu kuat, itu bukan kata aktif, saudara. Waktu saya baca dalam terjemahan aslinya, di dalam bahasa Yunaninya itu adalah pasif, ya. Pasif itu artinya apa? Ada pihak lain yang membuat kita jadi kuat. Ya. Kekuatan kita itu bukan ketika kita mau berusaha jadi kuat. Kita tidak bisa kuat, saudara. Kita manusia tidak bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Sekuat-kuatnya kita. Kita tidak mampu, saudara. Makanya Tuhan berkata, jadilah kuat. Artinya apa? Jadilah kuat itu artinya ada sesuatu yang kita buat sehingga Tuhan itu yang menjadikan kita kuat, saudara. Amin, saudara. Ada respon yang kita lakukan. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa kita ada di dalam peperangan rohani, saudara. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya. Dan peperangan rohani, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Katakan amin. Kita harus sepakat ini dulu. Musuh kita bukanlah suami kita, istri kita, mertua kita, menantu kita, teman kita, rekan pelayanan kita, sahabat kita, rekan bisnis kita, bukan, saudara. Tetangga kita. Musuh kita adalah penguasa di udara. Siapa, saudara? Iblis dan antek-anteknya. Ya. Dan dia bisa pakai situasi, dia bisa pakai keadaan, dia bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Ya. Untuk menyerang kehidupan kita. Tapi yang kita mesti tahu satu prinsip lagi, bahwa musuh kita itu bukanlah kita bukan berang dengan dia untuk mendapatkan kemenangan. Karena dia sudah dilucuti, saudara. Iblis itu hari ini sebenarnya dia tidak punya kuasa lagi, saudara. Dia tidak punya kuasa lagi karena kuasanya sudah dilucuti di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Kita bukan berperang untuk meraih kemenangan, tapi kita berperang untuk mempertahankan, untuk menikmati apa yang Tuhan sudah selesaikan dan kerjakan buat hidup kita. Amin, saudara. Itu prinsipnya lagi. Dan satu lagi prinsip yang kita bisa pelajari di sini, kata hari yang jahat, ya. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata ada hari yang jahat. Tapi kata hari yang jahat itu kata singular. Ya, artinya saudara, bukan non-stop setiap hari. Waktu saya baca ini, iya ya, ternyata hari yang jahat itu dikatakan cuma satu hari. Maksudnya gini, ada musim-musiman. Tuhan tidak izinkan saudara terus mengalami hari yang jahat terus non-stop. Ada expire date-nya. Kalau saudara mengalami masalah hari ini, percayalah masalah saudara ada expire date-nya. Apapun masalah saudara, ada expire date-nya. Tapi kalau Alkitab berkata tentang hari yang baik,
Saudara, itu bukan singular loh saudara. Good days. Ada S-nya. Artinya Tuhan bilang gini, oke lah ada hari yang jahat, tapi hari yang baik itu jauh lebih banyak buat hidup saudara dan saya. Amin saudara, itu janji Tuhan buat hidup kita. Jangan saudara kita fokus dengan hari yang jahat, tapi fokus dengan kebaikan Tuhan. Untuk menghadapi hari yang jahat, kita harus fokus dengan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah, sebab itu ayat 13 dikatakan apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala. Jadi kehendak Tuhan adalah saudara bukan hanya berdiri sesaat, tapi sebelum peperangan itu, pada saat peperangan dan selesai peperangan, saudara tetap berdiri, saudara tetap kuat. Amin saudara. Itu kehendak Tuhan. Ya, tapi bagaimana caranya? Di ayat 13 itu dikatakan ini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan, bukan senjata kita, senjatanya dia. Senjatanya dia yang dikasih buat hidup saudara dan saya. Jadi kalau saudara tidak ambil, salahnya siapa? Salah kita sendiri. Tuhan sudah kasih belum? Sudah. Tuhan sudah kasih belum? Sudah. Selengkap perlengkapan senjata Allah. Jadi hari ini kita akan belajar apa saja perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah kasih buat kita untuk kita bisa pakai setiap hari, setiap saat supaya kita bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Supaya apa? Kita bisa tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Amin saudara? Supaya kita tetap berdiri sekalipun kita menghadapi hari yang jahat. Haleluya, saya percaya kita semua mau. Amin saudara. Tapi kita mau belajar sama-sama pagi hari ini. Apa itu perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa ambil itu. Kan kita tidak tahu apa sih perlengkapan senjata Allah. Emangnya perlengkapan senjata Allah itu apa? Nah hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, ayat 14, jadi berdirilah tegap. Yang pertama apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Katakan ikat pinggang. Kebenaran. Sebenarnya kita di tempat ini pakai ikat pinggang. Saya pakai ikat pinggang saudara. Kalau tidak pakai ikat pinggang, waduh rasanya tidak enak saudara. Nah saudara tahu, coba tampilkan gambarnya. Ya, ikat pinggang kebenaran. Jadi saudara, nah ini saudara. Tentara saudara itu harus pakai yang namanya ikat pinggang. Ya, karena di ikat pinggang ini saudara, di situ itu baru buat mereka bisa berperang saudara. Itu tempat mereka taruh senjata. Ya, itu tempat mereka taruh perlengkapan mereka. Kalau mereka tidak ikat pinggang mereka tidak bisa berperang saudara. Dan saudara tahu kenapa ikat pinggang itu ditaruh pertama saudara? Kenapa ikat pinggang itu ditaruh yang pertama? Dan yang pertama itu ikat pinggang namanya apa? Kebenaran. Kebenaran dalam bahasa Inggrisnya adalah truth saudara. Waktu saya melihat dalam bahasa Inggrisnya kata pinggang, ya pinggang itu adalah waist. Waist itu di dalam bahasa Inggrisnya yang lain dikatakan loins. Katakan loins. Loins itu apa saudara? Loins itu adalah tempat reproduksi. Tempat reproduksi. Tempat bisa menghasilkan. Jadi ternyata pinggang ini adalah satu yang vital saudara. Tempat untuk bisa mereproduksi sesuatu. Saya coba cari bahasa aslinya dari pinggang atau loins itu saudara. Nah auspis, bahasa aslinya auspis itu artinya loin. Loin itu adalah procreative power. Jadi kuasa untuk bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif. Itu loin saudara. Ya. Itu artinya juga itu the place where the Hebrews taught the generative power. Ada kuasa generatif. Ada kuasa reproduksi dari loins itu saudara. Makanya arti nama loins itu juga bicara tentang apa keturunan atau kandungan. Karena itu tempat reproduksi. Ya. Jadi pinggang itu bicara tentang satu kekuatan untuk mereproduksi sesuatu saudara.
Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 13. Di sini ada kata loins yang muncul di sini, saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Katakan akal budi. Nah, kata akal budi itu sebenarnya kurang tepat. Coba tampilkan dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Ya, bahasa Inggrisnya dikatakan gird up the loins of your mind. The loins of your mind, ya itu artinya apa? Di dalam pikiran kita, mind itu pikiran, itu ada kuasa reproduksi, saudara. Nah ini, therefore gird up apa? The loins of your mind. Kata loins ini adalah kata yang sama dengan pinggang di dalam Efesus itu, saudara. Jadi gird up itu siapkanlah, ya, ikatlah. The gird up the loins of your mind. Jadi pikiran kita, mind itu pikiran. Pikiran kita itu punya kuasa reproduksi, saudara. Makanya pertempuran kita, peperangan kita, medan peperangannya itu bukan di suatu tempat secara fisik, bukan di Gaza, bukan di Ukraina, bukan di India, bukan di Pakistan, tapi di pikiran. Mari pegang kepalanya. Nah, ini hati-hati, ini medan tempurnya sini. Ini medan tempurnya. Karena apa? Iblis pakai tipu muslihat. Tipu muslihat itu di mana? Di pikiran. Betul? Dia tipu kita di mana? Di pikiran. Makanya untuk melawan tipu muslihat, kita harus tahu kebenaran. Tipu muslihat hanya bisa dikalahkan dengan apa? Kebenaran. Makanya pikiran kita itu hati-hati, saudara. Pikiran kita itu punya kuasa reproduksi. Punya kuasa untuk mencipta, procreative power. Kalau saudara pikirkan yang negatif, itu akan menciptakan yang negatif dalam kehidupan. Ada dianoia, ada kuasa mencipta. Kalau engkau pikirkan yang baik, maka itu akan menghasilkan yang baik dalam kehidupanmu. Tapi tidak cukup yang baik, engkau harus pikirkan kebenaran. Amin, saudara. Persoalannya apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Kenapa kebenaran itu menjadi sesuatu yang paling pertama? Kenapa kebenaran itu menjadi sesuatu yang vital? Menjadi sesuatu yang dasar? Kita kembali ke Efesus pasal 6 tadi ayat 14. Ikat pinggang kebenaran. Apa itu kebenaran? Di dunia ini banyak sekali kebenaran. Wah, dunia yang kita hidup hari-hari ini, saudara. Kebohongan bisa jadi kebenaran. Ada yang berkata kalau kita bicara yang bohong satu kali, kita bicara terus dua kali, bicara terus, lama-lama kebohongan itu jadi kebenaran, saudara. Di dunia yang kita tinggal hari-hari ini, saudara, kebenaran itu relatif. Ya, itu mungkin menurut kamu benar, belum tentu menurut saya. Betul ya, saudara? Ya, kebenaran itu sangat relatif, sangat tergantung. Ya, itu kan menurut kamu, menurut saya bukan seperti ini. Ya kan? Ada juga kebenaran yang sudah ditemukan secara ilmu pengetahuan. Ya, dipegang. Tapi apa itu kebenaran? Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Hanya ada seorang yang bisa berkata bahwa dia adalah kebenaran itu. Namanya siapa? Yesus. Ya. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Saudara, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa berkata bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan. Dengan kata lain, bahwa kebenaran itu bukanlah sesuatu, saudara. Kebenaran itu adalah seseorang. Ya. Sehingga untuk kita bisa dapatkan kebenaran yang absolut, saudara, kebenaran itu harus terikat atau terkoneksi dengan seorang pribadi. Namanya siapa? Yesus. Amin, saudara. Karena di dunia ini banyak sekali kebenaran. Ya, tadi saya bilang kebenaran, apalagi generasi anak-anak muda, generasi yang lahir
Di zaman media sosial, saudara, mereka banyak temukan ya melalui media sosial, banyak informasi sehingga kebenaran itu menjadi sesuatu yang sangat relatif, saudara. Mana yang mau kita pegang kebenaran? Susah, saudara, ya. Tetapi saudara, puji Tuhan, ada seorang pribadi yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 bilang begini, saudara. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengan kata lain, kebenaran itu bukan sesuatu, saudara. Kebenaran itu adalah seorang pribadi. Amin. Kebenaran itu adalah seorang pribadi, namanya siapa? Yesus. Nanti saya akan kasih contoh ya. Dia yang bisa memerdekakan kita. Ya. Efesus pasal yang 4 ayat 21. Kita cepat saja, saya akan tunjukkan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Jadi kalau saudara bingung dengan banyak hal yang ada di dunia ini, saudara mesti punya satu pegangan. Karena iblis itu adalah raja penipu, saudara. Dia adalah bapak segala pendusta. Kalau saudara tidak tahu kebenaran, saudara akan mudah ditipu sama dia. Saudara ingat bagaimana dia menipu Adam dan Hawa? Pertama dia tipu bilang begini, bukankah Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Dia mau uji. Adam dan Hawa tahu firman kosonde. Adam dan Hawa bilang gini, tidak, bukan begitu. Tuhan bilang, semua boleh dimakan kecuali yang ada di tengah-tengah taman. Itu betul kosonde? Betul kosonde? Soalnya betul, saudara. Ternyata Adam dan Hawa tidak sungguh-sungguh mengetahui kebenaran. Karena Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan bilang semua boleh kecuali satu pohon, sayang, soalnya boleh. Pohon pengetahuan baik dan jahat, semua boleh. Yang di tengah taman ada pohon kehidupan, itu juga boleh. Yang tidak boleh cuma satu pohon. Ternyata mereka tidak sungguh-sungguh tahu kebenaran. Makanya saudara kalau datang gereja, buka hati sungguh-sungguh, tapi juga perhatikan sungguh-sungguh. Amin. Kalau saudara tidak datang, tidak dengar sungguh-sungguh firman, saudara renungkan, saudara gampang ditipu sama iblis. Hari-hari ini saudara ada banyak tipuan, ada banyak pengajaran di luar sana, ada banyak pengajaran yang mungkin mirip-mirip. Oh, saudara tidak mengerti, nanti saudara ditipu. Ditipu sedikit, lama-lama saudara dibawa semakin jauh. Makanya kita perlu bertumbuh di dalam kebenaran, yaitu apa? Dalam pengenalan yang benar akan Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Makanya gereja harusnya bukan mengajarkan hanya motivasi, perubahan perilaku. Tapi gereja harus mengajarkan seorang pribadi, namanya siapa? Yesus. Karena dalam Yesus itulah terikat seluruh kebenaran. Amin, saudara. Kebenaran yang ada di dunia, 1 tambah 1 sama dengan 2, betul? Tapi di dalam Yesus 1 tambah 1 belum tentu 2. Ada satu kebenaran yang lebih tinggi daripada itu, saudara. 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Secara logika, matematika manusia, mana mungkin? Amin, saudara. Mungkin ada orang-orang yang sudah pasrah, berobat ke dokter, dokter sudah menyerah. Itu kebenaran secara dokter. Tapi di dalam Tuhan, Dia di atas kebenaran itu, saudara. Amin, saudara. Dia Tuhan yang masih melakukan mujizat sampai dengan hari ini. Amin, saudara. Iblis seringkali tawarkan fakta, tapi Yesus bawa kebenaran. Kadang fakta itu yang lebih menakutkan kita. Iblis selalu tawarkan fakta, tidak mungkin lu berhasil. Tapi Yesus bilang di dalam Tuhan, engkau punya masa depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara.
Amin. Iblis bilang tidak mungkin kau sembuh. Tapi Yesus berkata, oleh bilur-bilurku, aku telah menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin saudara. Bahkan kalau kita baca firman saudara. Nah ini saudara, hati-hati juga. Baca firman, kita tidak ketemu Yesus. Kadang-kadang kita bisa salah loh saudara. Saya banyak menemukan. Saya berdoa di tempat ini tidak ada. Anak-anak Tuhan masih berkata, aduh beta hidup kok masih ada kutuk ya. Beta hidup kayaknya ada kutuk dari Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, kutuk itu ada. Ya memang firman Tuhan bisa bicara ada kutuk. Tapi kita harus tahu cara baca firman Tuhan. Kita harus mengerti bagaimana kita baca firman Tuhan. Kita harus baca perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru. Kristus yang akan menyingkapkan itu saudara. Makanya kalau saudara tidak temukan Kristus, saudara bisa salah baca. Ya memang di dalam perjanjian lama, dosa bapak turun sampai anak-anak sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu firman Allah, tapi itu bukan firman Kristus. Firman Kristus berkata, Yesus naik di atas kayu salib untuk menanggung setiap kutuk itu. Sehingga hari ini kita sebagai orang percaya tidak lagi kutuk di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sehingga kita harus baca firman Tuhan juga dengan cara yang benar. Sehingga engkau bisa temukan kebenaran. Kalau engkau baca firman Tuhan tapi dengan kacamata yang salah, engkau baca ketemu firman Allah, tidak ketemu firman Kristus. Seluruh Alkitab kita isinya firman Allah. Tapi tidak semuanya isinya firman Kristus. Kalau engkau tidak temukan Kristus, imanmu tidak dibangkitkan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara baca firman, bahkan di dalam perjanjian lama, temukan Kristus. Temukan Kristus. Waktu engkau temu Kristus, imanmu dibangkitkan. Bahkan ketika engkau baca hukum Taurat, oh engkau tahu. Ya itu perjanjian buat orang Israel. Mereka harus sempurna supaya Tuhan itu memberkati mereka. Kalau mereka gagal, Tuhan akan mengutuk hidup mereka. Tapi bagi saya hari ini, terima kasih Tuhan, aku tidak sempurna. Tapi aku punya seorang pengantara yang sempurna, yang sudah naik ke atas kayu salib, menggantikan hidupku. Dia sudah menanggung setiap kutuk bagi aku. Sehingga hari ini, hidupku tidak lagi di bawah kutuk, tapi aku di dalam berkat Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita tahu kebenaran. Kita tahu kebenaran. Dan kebenaran itu tentang seorang pribadi. Amin saudara. Amin. Nah bagian yang kedua saudara. Ya coba kita buka dulu Yesaya pasal 59 ayat 14 sampai 17. Kita hidup di masa ini saudara. Hukum telah terdesak ke belakang. Dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum. Dan ketulusan ditolak orang. Sebenarnya kita tahu bahwa hari-hari kita hidup di masa seperti ini saudara. Hukum sepertinya terdesak ke belakang. Keadilan, ini bicara dalam bahasanya righteousness, berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum. Ya, ayat berikutnya, ayat 15. Dengan demikian kebenaran telah hilang, the truth. Tidak lagi kebenaran. Kebenaran itu relatif. Ya. Siapa yang menjauh kejahatan, ia jadi korban perampasan. Saudara, betapa sedihnya keadaan seperti ini. Tetapi Tuhan melihatnya adalah jahat, bahwa di matanya bahwa tidak ada hukum. Next. Ia melihat tidak seorang pun yang tampil. Dan ia tertegun karena tidak ada yang bela. Karena tidak ada yang bisa. Siapa yang bisa? Maka tangannya sendiri memberi dia apa? Pertolongan dan keadilannya lah yang. Nah coba bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia kurang tepat saudara. Ya. Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Karena saya ingin kasih tahu saudara, ini dikutip sama Rasul Paulus saudara. Rasul Paulus ternyata kutip di sini saudara. Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Coba dari ayat tadi itu, 14.
So truth fails, and he who departs from evil makes himself a prey. Then the Lord saw it, and it displeased him that there was no justice. Ayat 16. He saw that there is no man, tidak ada pengantara, and wondered that there is no intercessor, tidak ada yang berdiri di antara. Therefore, his own arm, tangannya sendiri, brought salvation for him, yang membawa keselamatan. And his own apa? Righteousness, kebenarannya dia sendiri. Bahasa Indonesia diterjemahkan keadilan, padahal makanya bahasa Indonesia itu kurang lengkap gini, saudara. Truth itu apa? Truth itu apa? Kebenaran. Righteousness apa? Kebenaran. The truth of righteousness apa? Kebenaran dari, bingung kan saudara? Bahasa Indonesia agak kurang lengkap di sini saudara, maafkan. Ya, tapi truth dan righteousness itu beda. Truth tadi kebenaran yang absolut. Yesus adalah sang kebenaran yang absolut. Tapi righteousness, nah ini saudara ya. And his own righteousness, it sustain him. Ayat yang ke-17. For he put on righteousness as a breastplate. Dia jadikan kebenaran itu sebagai apa? Sebagai baju sirah. And helmet of salvation. Ketopong keselamatan di kepalanya. And he put on garments of vengeance. Dia memakai jubah pembalasan. Pembalasan bukan buat saudara, tapi pembalasan buat musuh kita saudara. Amin saudara. Jadi Paulus ini kutip dari sini saudara. Ya, jadi karena kebenaran tidak ada, maka Tuhan itu kasih kita hari ini kebenarannya yang pertama. Yang kedua, dia pakaikan kita baju sirah. Katakan baju sirah. Nah, coba tampilkan baju sirah. Nah, saudara pernah lihat ini? Baju sirah keren kan? Baju sirah ini untuk melindungi apa? Dada. Saudara tahu, dada ini bagian paling vital. Makanya kalau orang ditembak hukuman mati, ditembak apanya? Bukan tembak kakinya, tembak dadanya. Bukan tembak kepalanya juga. Karena tembak kepala masih bisa hidup saudara kadang. Tapi kalau tembak dada, begitu kena jantung, langsung mati. Ya, makanya jantung itu bagian paling vital. Jantung itu bagian vital kita, dia memompa seluruh aliran darah. Kalau jantung stop saudara, wah sudah kita stop sudah. Hidup kita selesai. Makanya bagian yang terpenting yang dilindungi, ya tadi pondasi pertama adalah kebenaran. Pondasi kita adalah kebenaran. Kita harus tahu kebenaran. Tapi yang kedua, yang dipakai untuk melindungi organ vital dalam hidup kita, yaitu baju sirah. Baju sirah itu untuk melindungi apa? Jantung kita. Yang paling vital dalam hidup ini dilindungi oleh baju sirah. Nah, baju sirah itu bicara tentang apa? Coba Efesus 6 ayat 14. Ulang. Efesus 6 ayat 14. Baju sirah apa? Keadilan, tapi sebenarnya bukan keadilan. The breastplate of righteousness. Katakan righteousness. Righteousness itu bukan keadilan. Righteousness itulah kebenaran. Tapi kebenaran yang ini bukan kebenaran truth. Kalau truth itu kebenaran yang absolut. Tapi righteousness itu adalah status benar. Status benar. Status benarnya Tuhan. Itu dikasih buat hidup saudara dan saya. Status benarnya Tuhan. Itu dikasih buat hidup saudara dan saya. Ya, kapan itu terjadi? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia ini siapa? Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi apa? Dosa. Karena kita, supaya di dalam Dia, kita ini dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara tahu di atas kayu salib itu terjadi satu pertukaran saudara. Pertukarannya gimana? Waktu Yesus naik di atas kayu salib, dia benar, dia tidak berdosa. Tapi di atas kayu salib, semua dosa kita itu dimasukkan dalam Yesus. Dan kebenaran Yesus sebagai manusia itu dipindahkan sama saudara, dimasukkan dalam saudara yang percaya kepada Dia. Sehingga apa? Sehingga hari ini kita sebagai orang percaya,
kita bisa berdiri di hadapan Bapa di sorga, sama seperti Yesus berdiri di hadapan Bapa di sorga. Amin. Saudara mesti nangkep ini sangat penting saudara. Karena inilah baju sirah kita, inilah yang melindungi jantung kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang gini, jagalah apa? Hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Tuhan tidak bilang jagalah rumahmu. Tuhan tidak bilang jagalah hartamu. Tuhan tidak bilang jagalah keluargamu. Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu. Hati dalam bahasa Inggrisnya itu heart atau jantung, bukan liver. Jagalah jantungmu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang menentukan engkau hidup atau mati ada di situ. Kalau engkau bisa jaga itu hatimu, maka kehidupan akan mengalir. Apa itu jaga hati? Kita tidak bisa jaga hati kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi bagaimana kita jaga hati kita? Dengan apa? Breastplate of righteousness. Kebenaran itu. Apa sih kebenaran itu? Sekali lagi. Ini adalah God's approval. God's approval itu apa? Hari ini engkau harus melihat ketika engkau datang sama Tuhan. Hari ini engkau diterima sama Tuhan. Sama seperti Yesus di hadapan Bapa di sorga. Kita manusia itu kita sering cari penerimaan. Penerimaan dari orang-orang, penerimaan dari media sosial. Sehingga apa? Kalau saudara posting di media sosial, pernah posting yang jelek? Ada? Pasti posting yang bagus-bagus semua, betul? Untuk apa? Supaya orang lihat, weh dia like, tambah banyak, tambah bagus. Karena apa saudara? Karena pada dasarnya daging kita suka mencari penerimaan dari manusia. Ya Pak ya. Kita suka sekali untuk mendapatkan penerimaan, approval dari manusia. Tapi Tuhan mau bilang gini, yang paling penting itu bukan approval dari manusia. Yang paling penting dalam hidup ini adalah approval dari Tuhan. Sekalipun orang-orang mungkin bisa lihat engkau dengan sebelah mata. Tapi selama engkau tahu hari ini engkau ada dalam Kristus. Engkau punya God's approval. Engkau punya penerimaan, engkau punya persetujuan, engkau tahu di hadapan Tuhan, engkau bisa berdiri sama seperti Kristus, berdiri di hadapan Bapa di sorga. Amin saudara, itulah righteousness, itulah kebenaran, itulah jubah kebenaran. Sebenarnya bukan sekedar jubah, Martin Luther berkata dia memakaikan kita jubah kebenaran. Tapi bukan sekedar jubah, tapi identitas kita, posisi kita, status kita dirubah menjadi Kristus adalah hidup kita. Sehingga kebenaran Kristus itu menjadi identitas kita hari ini. Sehingga kita punya God's approval sama seperti Kristus di hadapan Bapa di sorga. Amin saudara, manusia pertama Adam dan Hawa ketika mereka jatuh. Mereka mencari approval dari Tuhan dengan cara apa? Mereka bikin itu daun pohon ara. Mereka jahit itu daun pohon ara. Mereka pikir dengan daun pohon ara mereka dapatkan approval dari Tuhan. Mereka pikir dengan daun pohon ara mereka dapatkan perkenanan Tuhan. Mereka masih takut tidak? Mereka takut datang sama Tuhan. Tuhan bilang Adam, engkau di mana? Beta takut Tuhan, saya takut Tuhan. Kenapa engkau takut? Apakah engkau makan itu buah? Iya Tuhan. Sini. Buka itu baju pohon ara. Tuhan ganti dengan apa? Kulit binatang, darah dicurahkan. Jadi perkenanan Tuhan buat hidup kita tidak bisa kita usahakan. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa kita usahakan. Itu harus merupakan hadiah dari Tuhan. Tuhan buat apa? Kulit domba dipakaikan buat Adam dan Hawa. Di situ mereka bisa datang sama Tuhan. Kisah Kain dan Habil. Dua-duanya mau datang sama Tuhan. Yang satu bawa hasil tanahnya. Hasil tanah yang terbaik dipersembahkan buat Tuhan. Kelihatannya tidak masalah. Habel, dia potong itu domba yang terbaik. Dia bawa sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan,
Kain dan persembahannya ditolak. Habil dan persembahannya diterima. Kenapa? Bukan soal pribadinya, tapi cara mereka datang sama Tuhan salah. Kain berusaha datang sama Tuhan dengan hasil tanahnya, tanah terkutuk. Tanah itu merupakan kekuatan hasil manusia sendiri dengan kerja keras. Dapatkan perkenanan Tuhan dengan sesuatu. Aku bisa lakukan ini, aku bisa puasa, aku bisa melayani Tuhan. Karena aku melayani Tuhan, Tuhan pasti sayang sama aku. Karena aku sekolah teologi, Tuhan pasti lebih sayang sama aku. Hei, tidak seperti itu saudara. Tuhan hari ini penerimaan Tuhan dalam hidup kita itu sebuah hadiah. Karena apa? Karena karya Kristus. Habel datang sama Tuhan dengan domba yang disembelih. Ini lambang dari apa? Lambang dari pengorbanan Kristus yang menjadikan kita layak, yang menjadikan kita diterima, yang menjadikan kita dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Dan Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, coba kita cepat saja. Waktu kita sangat terbatas saudara. Filipi pasal 3. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dalam memberikan kepastian kepadamu. Ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Wih, Paulus keras ya. Dia berkata orang-orang penyesat seperti anjing-anjing. Saudara kalau ada yang bilang kalau anjing-anjing itu kasar sekali saudara. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Terhadap penyurat-penyurat yang palsu. Ayat 3. Karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Next. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus bilang ini. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Apa? Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini guru besar dari guru besar, saudara. Wah, dia ini calon pengganti Gamaliel. Dia dipersiapkan. Ini orang pinter, saudara. Mau PhD berapa ini, saudara. Wah. Bukan itu saja, saudara. Pendidikannya luar biasa. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bukan berarti dia sempurna, tapi dia tahu semua hukum Taurat, dia tahu seluk-beluknya, dia tahu bagaimana melakukannya. Ini orang hebat saudara. Ayat 7. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dulu dia banggakan, sekarang ku anggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Next. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Bukan berarti saudara tidak usah sekolah teologi ya. Saudara harus belajar. Sekolah teologi bagus. Tapi jangan jadikan itu sebagai dasar engkau dicintai sama Tuhan. Jangan jadikan itu sebagai dasar engkau merasa engkau lebih benar daripada yang lain. Jangan jadikan itu dasar bahwa Tuhan lebih sayang sama hidupmu karena engkau melakukan segala sesuatu itu. Paulus berkata, aku PhD. Aku tidak bercacat dalam hukum Taurat. Aku semuanya aku lakukan. Tapi dia bilang apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Melepaskan itu artinya apa? Kebanggaannya dia terhadap apa yang dia sudah capai. Bukan berarti dia tidak pakai itu. Dia bisa tulis semua yang bagus karena dia belajar. Tapi dia tidak jadikan itu satu kebanggaan. Karena itu dia dicintai sama Tuhan. Dia bertobat di situ saudara. Aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada di dalam Kristus. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu apa? Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Righteousness, hari ini kita diterima, kita punya approval dari Tuhan. Itu karena apa? Karena anugerah.
Saudara tahu, kalau saudara selalu sadar itu, ingat, iblis itu apa? Pendakwah. Iblis itu penipu. Kerjaannya dia apa? Dia akan dakwah saudara. Dengan cara apa? Hari ini lu gagal. Lu hari ini tidak baca Alkitab. Hari ini lu tidak saat teduh, makanya lu ngalami hal buruk. Hari ini lu alami sakit karena Tuhan lagi marah sama lu hidup. Ayo, lu buat salah apa? Setiap kali ada hal buruk selalu coba introspeksi diri. Jangan-jangan Tuhan lagi marah sama lu hidup. Itu tanpa sadar, perisai baju sirah saudara itu udah lepas. Karena kebenaran atau penerimaan Tuhan dalam hidupmu, engkau mulai ukur berdasarkan performance hidup saudara. Engkau mulai lihat itu berdasarkan apa yang kau lakukan sehingga Tuhan itu sayang sama hidupmu. Saya mau bilang gini saudara. Kebenaran yang Tuhan anugerahkan buat kita tidak ada hubungannya sama sekali dengan performance kita. Dan itu tidak pernah diambil. Hak untuk saudara datang sama Tuhan. Untuk dapatkan approval dari Tuhan. Approval itu bukan berarti Tuhan menyetujui semua yang kau kerjakan, bukan. Waktu engkau tahu engkau adalah orang yang dibenarkan. Engkau sadar itu akan berdampak pada tindakanmu akan menjadi seperti apa yang kau percayai. Saya percaya orang yang hidup sembarangan. Jadi gereja kita disalah mengerti gini. Wah itu gereja itu ngajarin izin berbuat dosa. Wah gereja itu ngajarin hidup sembarangan. Hei, saya tidak pernah ajarkan hidup sembarangan. Saya cuma katakan bahwa kita harus sadar identitas kita hari ini. Kalau kita sadar kita orang yang sudah dibenarkan. Kita sadar, kita tahu identitas kita. Hari ini kita bisa datang sama Tuhan. Sama seperti Yesus datang sama Tuhan. Bukan berarti kita hidup sembarangan. Tapi semakin kau tahu identitasmu, itu akan merubah perilakumu saudara. Waktu engkau tahu siapa dirimu, itu akan merubah situasimu. Amin saudara. Waktu engkau tahu, engkau adalah orang benarnya Tuhan. Engkau tahu identitasmu. Engkau akan berjalan sesuai dengan apa yang kau percayai. Engkau sadar, hari ini aku orang benar. Iblis akan bilang, tidak, engkau bukan orang benar. Tadi pagi engkau lupa saat teduh. Bagaimana engkau lawan? Tidak, aku orang benarnya Tuhan. Karena kebenaran yang aku peroleh, itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang aku kerjakan. Iblis akan bilang, tidak. Engkau sakit ini karena engkau buat salah sama Tuhan. Kebenaran engkau pakai baju sirah itu. Tidak, aku tahu hari ini aku orang benarnya Tuhan. Tuhan tidak pernah kasih aku sakit, tapi Tuhan menyembuhkan sakit penyakitku. Amin saudara. Pakai itu. Itu melindungi. Karena kalau engkau pakai itu, waktu engkau tahu engkau dibenarkan, itu akan melahirkan damai sejahtera. Waktu engkau tahu engkau orang benar, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang kita butuhkan saudara. Damai sejahtera itu yang bisa buat saudara kuat menjalani hidup ini. Damai sejahtera itu yang buat saudara bisa menang menjalani hidup ini. Amin saudara. Tapi itu dimulai dari apa? Pakai ikat pinggang dulu. Ikat pinggang apa? Kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus. Yang kedua, baju sirah keadilan. Baju sirah kebenaran. Breastplate of righteousness. Sadari, hari ini engkau orang benarnya Tuhan. Sadari, hari ini Tuhan berkenan sama hidup saudara. Sadari, hari ini engkau bisa datang sama Tuhan seperti Yesus datang sama Tuhan. Sadari, itu akan merubah cara engkau berdoa sama Tuhan. Itu akan merubah keintimanmu sama Tuhan. Engkau bisa ngobrol sama Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Dalam segala situasi apapun. Dan semakin kau ngobrol dengan dia. Semakin kau datang sama dia. Percayalah Tuhan akan ubah hidup saudara seperti apa yang Tuhan mau buat hidup saudara. Amin. Karena kita tidak bisa berubah kalau kita tidak datang sama Tuhan. Tapi semakin kita datang sama Tuhan. Kenapa kita berani datang sama Tuhan? Karena kita tahu kita adalah orang benarnya Tuhan. Kita bisa ngobrol sama dia. Kita bisa datang sama dia. Kita bisa panggil dia. Panggil namanya. Tuhan, hari ini beta punya masalah. Tuhan, hari ini beta punya pergumulan berat. Tapi beta percaya beta punya Tuhan yang ajaib. Beta punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan beta punya hidup. Beta sudah mau termakan tipuan iblis. Iblis mungkin berkata, lu sudah selesai. Lu tidak mungkin punya pengharapan. Lu sakit tidak mungkin sembuh. Itu peperangan di pikiran saudara. Tapi waktu engkau pakai ikat pinggang kebenaran, tidak. Tuhan berkata, kebenaran berkata, oleh bilur-bilurnya aku udah sembuh. Aku
Aku mau percaya kebenaran daripada tipu muslihat iblis. Yang kedua, iblis berkata, engkau tidak layak datang sama Tuhan. Hidupmu udah selesai, hidupmu udah tidak ada pengharapan. Tidak. Firman Tuhan berkata, hari ini aku boleh datang sama Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang kasih aku jubah kebenaran itu. Dia yang kasih aku status kebenaran itu. Aku boleh datang sama Tuhan. Kalau aku boleh datang sama Tuhan, berarti hidupku ada pengharapan. Hidupku ada jawaban. Hidupku tidak selesai. Hidupku ada pengharapan. Karena apa? Aku boleh datang sama Tuhan. Karena Dialah yang pegang hidup kita. Haleluya.